Cek satu. Baik, Bapak Ibu yang belum bergabung, kami persilakan untuk bergabung. Ini sedang banyak antrian bergabung, Bapak Ibu ya, sehingga mengganggu kestabilan jaringan kita. Mohon bersabar, Bapak Ibu, sebentar. Kita tunggu beberapa partisipan lagi yang ingin bergabung agar kestabilan jaringan kita juga terjaga, Bapak Ibu. Kami harapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk melakukan unmute ya pada aplikasi Zoom sehingga suara tidak terdengar kepada peserta yang lainnya agar kita bisa fokus ke penataan Zoom selanjutnya Bapak Ibu ya. Login ya, login. Login. Ini ID. Oke. Oke, sembari kita menunggu, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan ataupun ada persoalan bisa di chat melalui aplikasi Zoom ini sendiri Bapak Ibu. Ada live chat di sini. Nanti kita akan merumuskan pertanyaan apa saja yang bisa kami jawab, memungkinkan panitia untuk menjawab secara langsung, Bapak Ibu ya. Masuk. Di sini sudah tergabung 68-70 orang. Masuk, lihat. Sudah masuk. Apa namanya? Apa? PPSB ya. Unmute siap, tolong. Dah. Gimana? Cek satu. Baik Bapak Ibu semuanya, calon wali santri baru Pesantren Modern Misbahul Ulum. Sebelum saya menyampaikan berkenaan dengan laporan penerimaan santri baru gelombang pertama Pesantren Modern Misbahul Ulum, maka ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, salam dari Ketua Yayasan Pesantren Modern Misbahul Ulum dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada beberapa yang dititipkan pesan oleh Ketua Yayasan Pesantren Modern Misbahul Ulum, yang mana sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Ketua Yayasan Pesantren Modern Misbahul Ulum tidak bisa hadir bersama kita karena memang lagi ada tugas di luar kota. Mudah-mudahan Allah nanti kita akan
dapat berkumpul kembali bersama dengan seluruh majelis guru dan sama dengan yayasan. Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan sedikit. Yang pertama berkenaan dengan fasilitas yang akan didapati oleh kelas 1. Insya Allah fasilitas yang kita berikan ini yang bermanfaat, yang mana itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh santri. Jadi untuk kelas 1 dari segi asrama juga itu memang kita bedakan dengan kelas-kelas yang lainnya, baik dari kelas 2 sampai dengan kelas 6. Kemudian pesantren modern Misbahul Ulum juga insya Allah akan mengadakan pemerataan listrik, ya, untuk supaya bisa kita memasang di setiap asrama itu yang belum ada seperti AC ataupun dan yang lainnya. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, kami di sini juga panitia mengimbau kepada Bapak dan Ibu untuk dapat selalu bisa bekerja sama dengan baik dalam hal memantau anak-anak kita yang berada di pesantren. Jadi ketika kita sudah memberikan anak-anak kita ke pesantren, maka kita tidak hanya memberikannya saja, tidak menyerahkan ke pesantren sepenuhnya, tapi saran dari kita panitia, wali santri juga harus bekerja sama dengan pesantren, ya, agar sama-sama kita membimbing, mendidik, kemudian mengarahkan anak-anak kita ini untuk menuju ke jalan kesuksesan. Oleh karena itu, Bapak dan Wali Bapak dan Ibu nantinya di saat adik sedang belajar di pesantren modern Misbahul Ulum, Bapak dan Ibu harus tahu wali asrama, kemudian tahu wali kelas si adik. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena untuk kita wali orang tua, mengapa kita harus tahu wali asrama? Kenapa? Karena memang di wali asrama tersebut adalah ustadz yang menjaga anak bapak dan ibu di asrama. Jadi walaupun kita dalam keadaan jauh, tidak berada dekat dengan si anak, tapi si anak tetap dalam pantauan kita. Oleh karena itu, bapak dan ibu itu harus ada nantinya nomor HP wali asrama, kemudian harus sering berkomunikasi dengan wali asrama, yaitu dari majelis guru, agar kita tahu bagaimana sikap dan tingkah laku anak-anak di saat di asrama, mulai dari pagi sampai dengan pagi kembali. Kemudian berkenaan dengan pengajaran. Pengajaran juga seperti itu. Wali kelas yang ada di pengajaran itu untuk supaya kita bisa selalu berkomunikasi dan mengetahui bagaimana anak kita selama berada di dalam kelas. Apakah si anak sering tidak masuk kelas, atau mungkin si anak nanti belajarnya kurang, atau sering lari-lari, maka melalui wali kelas, ya, maka kita akan tahu bagaimana tingkah, sikap, dan
kemampuan anak-anak saat menuntut ilmu di pesantren modern Misbahul Ulum. Ini yang perlu Ibu tekankan. Kemudian untuk mulai tahun ini kelas 1 pesantren modern Misbahul Ulum, khususnya untuk anak yang baru, mulai tahun ini kita akan berlakukan pembelajaran 10 hari di luar kelas. Jadi nantinya pada saat masuk aktif dalam pembelajaran tahun ajaran baru, maka khusus kelas 1 itu tidak kita masukkan kelas terlebih dahulu. Jadi kita akan lakukan pembelajaran khusus selama 10 hari di luar kelas. Nah, di dalam 10 hari pembelajaran khusus ini, maka di sini kita akan menerapkan, kita masukkan sedikit demi sedikit pembelajaran berkenaan dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya semua buku yang dipelajari oleh santri-santria pesantren modern Misbahul Ulum itu semuanya berbahasa Arab. Oleh karena itu, mulai tahun ini pesantren modern Misbahul Ulum membuat gebrakan baru, membuat program baru, khususnya untuk kelas 1 berkenaan dengan pembelajaran khusus 10 hari di awal masuk tahun ajaran baru sebelum masuk ke dalam kelas yang sudah ditunjuk oleh panitia. Mudah-mudahan program yang baru ini pesantren modern Misbahul Ulum dapat bisa memberikan atau mempelajari hal-hal yang terbaik yang mana kesemuanya itu kita peruntukkan santri-santria pesantren modern Misbahul Ulum. Yang terakhir kepada Bapak dan Ibu, apabila nantinya ada hal-hal yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan, ya, mungkin Bapak dan Ibu boleh nantinya memasukkan saran ataupun hal-hal yang sifatnya membangun, yang sifatnya mendidik, maka boleh memberikan saran ataupun hal yang lainnya dengan cara memasukkannya ke dalam kotak saran. Kotak saran itu berada di depan loket pembayaran SPP. Jadi nanti mungkin dalam beberapa hari sekali kami akan mengambil, kemudian kami akan mempelajari apa saran ataupun hal-hal yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan yang sifatnya mendidik dan membangun. Terakhir, selamat dan sukses kepada anak-anak yang sudah berhasil untuk masuk dan bisa belajar di pesantren modern Misbahul Ulum. Mudah-mudahan anak-anak kita yang mempunyai ikhlas untuk beribadah dan untuk mempelajari semua ilmu yang ada di pesantren modern Misbahul Ulum, dan kami panitia selalu mendoakan mudah-mudahan anak-anak yang sudah lulus tes gelombang pertama bisa mendapatkan cita-cita seperti apa yang diinginkan dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, kemudian yang bisa membanggakan
kedua orang tua. Mungkin ini salam dari ketua yayasan pesantren modern Solo. Insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa langsung bersama dengan ketua yayasan pesantren modern Solo. Bertanggal Dr. Andes Haji Zainal Abidin MKD. Baik, selanjutnya saya akan melaporkan berkenaan dengan panitia santri baru gelombang pertama. Rekapitulasi santri-santriah baru. Pendaftar laki-laki berjumlah 102 orang. Kemudian yang lulus 98 orang. Selanjutnya yang mendaftarlah 98 orang. Perempuan pendaftar 121, yang lulus 121. Asal sekolah, daerah asal, Lu Semawe, laki-laki 52 siswa, perempuan 58 siswa, jumlah 110 siswa. Aceh Utara, laki-laki 17 siswa, perempuan 17, 24 siswa, jumlah 41 siswa. Daerah Biren, laki-laki 10 siswa, perempuan 9 siswa, jumlah 19 siswa. Daerah Langsa, laki-laki 3 siswa, perempuan 0, jumlah 3 siswa. Benar Meriah, laki-laki 4 siswa, perempuan 14 siswa, jumlah 18 siswa. Daerah Aceh Tengah, laki-laki 11 siswa, perempuan 10 siswa, jumlah 21 siswa. Daerah ID, laki-laki 1 siswa, perempuan 1 siswa, jumlah 2 siswa. Daerah Aceh Tamiang, perempuan 1 siswa. Daerah Nagan Raya, laki-laki 1 siswa. Banda Aceh, perempuan 1 siswa. Medan, laki-laki 2 siswa. Batam, perempuan 1 siswa. Padang, laki-laki 1 siswa. Jakarta, perempuan 1 siswa. Jawa Barat, perempuan 1 siswa. Pendaftar ulang tingkat sekolah dasar, laki-laki 48 siswa, perempuan 44 siswa, jumlah 92 siswa. Madrasah Ibtidaiyah, laki-laki 22 siswa, perempuan 29 siswa, total 51 siswa. Sekolah menengah pertama, laki-laki 2 siswa,
perempuan 10 siswa, jumlah 12 siswa. Madrasah Sanawiyah, laki-laki 1 siswa, perempuan 2 siswa, jumlah keseluruhan pendaftar lomba pertama santri baru pesantren modern Misbahul Ulum berjumlah 158 siswa. Palu 13 Februari 2022, Ketua Harian Santri Baru Muhammad Rizal SHI, dan mengetahui Direktur Pimpinan Pesantren Dr. Hamdani Khalifah MA. Sekali lagi kami dari seluruh panitia gelombang pertama Pesantren Modern Misbahul Ulum, terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah mempercayai Pesantren Modern Misbahul Ulum sebagai tempat anak Bapak dan Ibu menuntut ilmu. Kami berdoa mudah-mudahan anak Bapak dan Ibu menjadi anak yang soleh dan soleha, dan menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut pemaparan yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia, Ustadz Muhammad Rizal SHI. Ya, ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, mungkin bisa kita ulang, itu terkait tentang fasilitas yang baru, gitu Ibu ya. Karena fasilitas di kelas 1 dibedakan dengan fasilitas di kelas lainnya. Insya Allah pihak pesantren sendiri akan mengupayakan untuk pemerataan fasilitas tersebut, mungkin masih dalam hal pengupayaan dan keseriusan kita semua, Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada unsur perbedaan sebenarnya, tetapi ada hal yang lebih diutamakan. Kemudian untuk mengutamakan semuanya tentu ini membutuhkan waktu yang ekstra. Kemudian terkait tentang kerjasama, bagaimana memonitoring anak-anak kita di pesantren. Di pesantren juga nantinya akan tersedia grup wali santri bersama dengan wali kelas. Jadi diharapkan kepada semua wali santri apabila nanti ada terkendala di pengajaran ataupun di pengasuhan, itu bisa secara langsung mengirimkan pesan ke grup masing-masing yang akan dibuat oleh wali kelas nanti, di mana ada kendalanya, di situ langsung bisa untuk diketik ataupun ditelepon wali kelas ataupun admin sendiri, seperti itu. Jadi acara selanjutnya Bapak Ibu kita akan sedikit mendengarkan streaming dari bagian pengasuhan. Sebelumnya di pesantren ini terdapat 2 bagian yang sangat penting saya rasa. Yang pertama bagian pengasuhan, yang kedua bagian pengajaran. Bagian pengasuhan ini mengawasi anak-anak dari bangun tidur hingga tidur lagi. Jadi anak-anak ini rutinitas di pesantren ini seperti apa itu dipantau sepenuhnya oleh pengasuhan yang untuk menjadikan pesantren ini layak menjadi tolak ukur. Apabila terdapat kendala dan rintangan yang lain, maka pihak pengasuhan langsung turun tangan, seperti anak-anak Bapak Ibu sakit ataupun terkendala di mana, itu ada pihak pengasuhan yang turun tangan di bagian itu. Baik, kita dengar bagaimana orientasi pengasuhan ini di pesantren Misbahul Ulum, Bapak Ibu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama
Pertama sekali puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ilmu Islam dan iman sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah mengarahkan kita ke alam yang penuh dengan ilmu. Baik, di sini saya sedikit akan menjelaskan bagaimana pola asuh yang ada di pesantren modern Misbahul Ulum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Hasballah SPDI MPD. Pada saat ini saya menjabat diamanahkan oleh Direktur dan Yayasan sebagai Wakil Pimpinan Pengasuhan. Baik, kepada seluruh wali santri baru, kami di sini sedikit menjelaskan apa itu pengasuhan. Pengasuhan yang ada di pesantren modern Misbahul Ulum adalah mengasuh anak santri dari tidur sampai bangun tidur dan tidur kembali, dan seluruh kegiatan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama sekali, puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah mengarahkan kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, di sini saya sedikit akan menjelaskan bagaimana pola asuh yang ada di pesantren modern Misbahul Ulum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Hasballah SPDI MPD. Pada saat ini saya menjabat diamanahkan oleh Direktur dan Yayasan sebagai Wakil Pimpinan Pengasuhan. Baik, kepada seluruh wali santri baru, kami di sini sedikit menjelaskan apa itu pengasuhan. Pengasuhan yang ada di pesantren modern Misbahul Ulum adalah mengasuh anak santri dari tidur sampai bangun tidur dan tidur kembali, dan seluruh kegiatan yang ada di luar kelas. Itu pulangnya ke pengasuhan. Dan sistem, bagaimana sistem pengasuhan yang ada di pesantren? Jadi struktur organisasi pengasuhan di pesantren, yang pertama ada strukturnya adalah direktur, di bawah direktur ada wakil-wakil pimpinan. Jadi di wakil pimpinan pengasuhan di sini punya struktur kembali, di bawahnya ada wali asrama, ada mudabbir, dan ada pengurus organisasi, dan ada bagian-bagian tertentu yang ada di bagian pengasuhan. Sedangkan wali asrama, tugas wali asrama di sini yang pertama adalah mengontrol seluruh kegiatan santri selama berada di dalam kamar, ketika tidur, membangunkan anak-anak ketika subuh, dan mengontrol anak-anak ketika diberikan mufradat pagi, dan mengabsen anak-anak ketika malam hari sebelum tidur. Sedangkan tugas mudabbir yang ada di asrama atau kakak leting yang biasa dipanggil senioritas, inilah tugas mereka yang pertama membantu wali asrama. Dalam hal ini mereka ketika pagi hari membangunkan anggotanya, seluruh anggota per kamar akan dibangunkan dan disuruh untuk ke masjid untuk sholat jamaah subuh. Ketika anak-anak ini pulang dari sholat subuh, maka tugas mudabbir di sini adalah memberikan kosakata setiap paginya. Setiap pagi 2 kosakata. Per minggu, minggu bahasa Inggris dan minggu bahasa Arab. Itu tugas seorang mudabbir. Yang selanjutnya, jika santri sekali dalam dan terkadang dan ada santri yang terkendala, misalnya ada santri yang sakit, ada santri yang tidak masuk kelas, ini juga wali mudabbir akan melaporkan kepada wali asrama bahwasanya yang nama si fulan sakit sudah 2 hari, apakah nanti akan dimasukkan ke klinik, ada klinik khusus pesantren. Apabila ini tidak bisa ditangani oleh klinik, akan dibawakan ke rumah sakit
dan akan ditelepon orang tua dan dikembalikan ke rumahnya. Bagaimana bagusnya, apakah pihak pesantren, pihak pengasuhan yang masukkan ke rumah sakit atau langsung walinya yang datang ke pesantren untuk mengambil anak tersebut. Dan sistem perizinan. Di sini kita yang namanya pesantren ada cara-cara bagaimana wali santri ini untuk izin pulang, izin mendadak, izin musibah dan segala macam. Yang pertama di sini kita membuka perizinan adalah khususnya di sore hari habis salat asar. Salat asar itu ada perizinan dari jam 4:30 sampai jam 6. Itu masanya perizinan. Setiap hari kecuali hari Senin dan hari Kamis. Kenapa? Di hari Senin malam Selasanya ada muhadarah. Kita takutkan anak-anak kita pulang, maka ketika tamat pesantren tidak bisa menggunakan atau tidak bisa berceramah di depan umum. Di hari Kamisnya karena malam Jumatnya itu ada pidato juga, maka kita tidak mengizinkan anak-anak pulang, takut banyak meninggalkan pesantren. Yang ketiga di hari Jumat. Di hari Jumat ini kita beri izin anak-anak ketika habis sholat Jumat. Kenapa? Karena di pagi hari banyak kegiatan anak-anak yang harus dikerjakan. Sosial antara mereka membersihkan kamar mandi, menjemur kasur dan lain sebagainya. Inilah kegiatan santri secara sosial antara mereka. Selanjutnya di bawah pengasuhan selain wali asrama tadi ada mudabbir, ada munazzamah, dan satu lagi di sini ada pola yang namanya bagian bahasa. Jadi bagian bahasa yang ada di pengasuhan ini mengontrol seluruh mufradat atau vocabulary yang diberikan kepada anak-anak atau kepada santri. Seluruhnya itu sudah ada silabusnya, dan silabusnya dibuat oleh bagian bahasa yang ada di pesantren, baik itu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jenis dan tingkat pelanggaran. Jadi ketika kita bicara tentang pesantren atau sekolah berasrama, pasti di sini banyak kendala. Yang pertama, permasalahan yang terjadi di dalam ada pelanggaran berat, ada pelanggaran ringan. Yang dikatakan pelanggaran berat adalah misalnya keluar pesantren tanpa izin, membawa bahan elektronik, HP, dan melakukan hubungan lawan jenis. Ini pelanggaran berat yang sangat dilarang oleh pesantren. Dan cara pembinaannya ini biasanya langsung diberi teguran keras dan dipanggil orang tuanya, dibuatkan surat perjanjian. Ketika melanggar pelanggaran ringan, misalnya membuang sampah sembarangan, mengejek kawan ini termasuk atau namanya membuli yang keren bahasanya sekarang adalah itu termasuk pelanggaran berat. Itu kita tindak anak-anaknya. Dan yang pertama, polanya kita berikan nasihat, bimbingan dan arahan. Apabila ini sudah sampai pada batasnya, maka hukumannya akan kita naikkan atau akan kita golongkan. Melakukan pelanggaran ringan beberapa kali akan jadikan pelanggaran berat nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengasuhan yang ada di pesantren modern Misbah Ulum. Cuman di sini saya menghimbau kepada seluruh santri baru, pada calon wali santri baru, yang pertama, jangan sering-sering anaknya dibawa pulang, karena itu anak akan tidak betah di pesantren. Karena di sini kan ada dua pola yang kita lihat selama ini. Ada yang anaknya betah tapi orang tuanya tidak betah. Orang tuanya rindu kepada anaknya, dan ada anaknya yang tidak betah. Tapi kalau ini bersinergi antara anak, ayah dan anaknya, bersinergi dengan ibunya, ibunya bersinergi dengan orang tuanya, berkomunikasi, maka ini tidak akan terjadi. Maka semua anak-anak santri di sini akan betah dari tahun pertama sampai tahun ke-6, sampai tidak menjadi alumni. Tapi kalau aturan ini tidak dipatuhi, maka kebanyakan santri baru itu akan pindah dalam 2 atau 3 bulan yang akan datang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu, eh, itulah pemaparan tadi, ya, pemaparan yang diberikan oleh Wakil Pimpinan Bagian Pengasuhan. Ada beberapa poin tadi Bapak Ibu yang mungkin belum disampaikan ya Bapak Ibu ya. Berkenaan dengan fasilitas kesehatan anak-anak di pesantren kita. Di sini kita juga menyediakan dokter itu 2 orang Bapak Ibu yang standby di klinik kita. Ya, klinik itu ada 2 di sini, ada klinik putra, ada juga klinik putri. Di masing-masing klinik itu kita sediakan dokter yang standby setiap hari di pesantren. Jadi apabila ada terjadi seperti kecelakaan fisik ya Bapak Ibu ya. Seperti biasanya anak-anak ini ada yang jatuh dari tangga gitu Bapak Ibu, ada yang nanti eh, kondisi fisiknya melemah gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kadang ada yang sakitnya dadakan di waktu malam. Itu Bapak Ibu tidak usah khawatir karena penanganan pertama kita langsung ditangani oleh dokter tersendiri. Apabila kendala itu terus berlanjut, maka kita juga akan membawa ke rumah sakit terdekat. Di sini mungkin yang sangat terjangkau di Rumah Sakit Arun. Kita ini bekerja sama juga dengan Rumah Sakit Arun. Bahwasanya untuk penanganan pertama ini kita kan harus sigap, Bapak Ibu. Nah, jadi walaupun kami nanti misalnya ada anak Bapak Ibu yang sakit, mengabarinya setelah di rumah sakit itu insya Allah sudah ditangani dengan baik seperti itu. Nanti wali asramanya akan memberikan informasi kepada dokternya ataupun kepada perawat yang standby di sini. Kalau memang bisa diatasi, langsung kita atasi di pesantren, di klinik Musina. Kalau memang belum, maka kita akan merujuk ke rumah sakit terdekat di sini. Jadi sedemikian rupa kita usahakan fasilitas kesehatan ini menjadi utama Bapak Ibu ya, hal yang utama yang kita prioritaskan di pesantren juga. Baik. Kemudian kita akan mendengarkan sedikit pemaparan dari Wakil Pimpinan Bagian Pengajaran. Di sini beliau akan menjelaskan secara virtual bagaimana pola pengajaran dan visi pengajaran di Pesantren Modern Misbahul Ulum. Jadi ibarat sebuah produk, nanti setelah menyelesaikan pendidikan anak-anak ini harus seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi langsung kita dengarkan mungkin sedikit wejangan ya dari bagian pengajaran putra. Sembari menunggu, mungkin Bapak Ibu yang ingin menanyakan beberapa pertanyaan itu kami persilahkan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Di kolom chat ini di sini kita memberikan ya Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan apabila ingin menanyakan ya. Kemudian banyak juga yang bertanya ini bagaimana kalau pendaftaran ulang gitu. Nah, banyak yang menanyakan ke saya ini. Bagaimana kalau pendaftaran ulang itu dibawa santrinya atau tidak? Kan gitu Bapak Ibu. Saran dari panitia agar dibawa. Jadi kenapa harus dibawa? Karena nanti langsung bisa mengambil ukuran baju Bapak Ibu. Nah, tersedia baju itu kan harus di fitting bajunya Bapak Ibu ya. Makanya itu kalau bisa memang santrinya harus dibawa. Jadi seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, sembari kita mendengar ya, ada beberapa poin yang masuk di kita ini ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini juga adalah batas terakhir mendaftar Bapak Ibu. Jadi siapapun yang ingin mendaftar ulang, hari ini masih diberikan waktu 1 hari lagi ya Bapak Ibu ya. Ini hari terakhir untuk pendaftaran ulang.
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amri wa uqdatam min lisani. Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Berada di rumah atau di mana berada, alhamdulillah pada hari ini. Ya, baik. Tentang pengajaran Bapak Ibu, ini harus dipahami sebelumnya pesantren Misbahul Ulum ini mempunyai pola pembelajaran yang berbeda mungkin Bapak Ibu ya dengan pesantren lain. Hanya di sini kita menerapkan beberapa contoh pola pembelajaran. Jadi sebelumnya mungkin lebih tepatnya kita kembali mendengarkan wejangan dari pimpinan pesantren modern Misbahul Ulum, ya, Dr. Al-Ustadz Dr. Hamdani Khalifah MA. Kepada beliau kita persilakan waktu dan tempat dengan segala hormat. Silakan. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kekuatan dan kesehatan sampai pada pagi hari ini, hari Ahad 13 Februari 2022, di mana kami dari keluarga besar pesantren modern Misbahul Ulum akan menyampaikan penjelasan singkat tentang pesantren yang berhubungan dengan suasana, kondisi, lembaga pendidikan, disiplin, pendidikan, pengajaran, dan aktivitas santri. Alhamdulillah saat ini kita Misbahul Ulum sudah berusia 28 tahun menjelang bulan Mei akan datang. Yang berdiri tahun 1993 yang lalu. Dari perjalanan pesantren kita ini, dari waktu ke waktu mendapat perhatian dan sangat diminati oleh keluarga besar umat Islam, khususnya di Indonesia, bahkan juga dari berbagai mancanegara. Alumni-alumni kita sudah ada di Malaysia, yang juga berasal dari Malaysia, juga bahkan dari Jepang sudah ada, dan pernah ada satu alumni kita langsung dari Amerika, kan luar biasa itu. Nah, alhamdulillah, kepercayaan itulah yang kami pegang, bahwa tujuan utama kita dalam mendidik putra putri generasi umat akan datang adalah untuk menjadi generasi yang dapat kita harapkan untuk mendidik umat Islam dari berbagai aspek, terutama dalam masalah akidah, syariah, dan akhlak. Ini tujuan utama kita. Maka dari sudut itu kita membuat kombinasi kurikulum yang mencakup berbagai aspek, pendidikan agama khususnya, kemudian pendidikan bahasa,
lalu kemudian tahfiz Quran, kemudian qiraah. Nah, kalau sekarang disebut dengan kitab turas, kitab kuning. Nah, jadi kita sudah menjalankan semua ini, di mana anak-anak bisa memilih yang mana yang dia minati. Bukan yang dia sukai, tapi yang diminati. Jadi kalau anak kita beri prioritas yang disukai, nanti mereka mengambil jalan yang kurang pas. Tapi yang diminati, apa sih bakat anak-anak kita dalam rangka menentukan kualitas pendidikannya ke masa depan. Kurikulum Pondok Pesantren Madrasah Misbahul Ulum itu mencakup beberapa aspek kurikulum pesantren sendiri ya, dan kurikulum pemerintah. Nah, kenapa? Kalau kita melihat dua aspek ini adalah sama-sama penting. Kurikulum pemerintah kita proyeksikan ke depan anak-anak mendapat ijazah negara. Nah, sehingga dengan ijazah negara itu mereka bisa memasuki berbagai pendidikan tinggi. Tanpa itu barangkali mereka nggak bisa. Jadi kita bekalilah mereka dengan ijazah ya, sebagai surat resmi untuk bisa memasuki lembaga pendidikan resmi. Lalu kemudian kurikulum pondok. Ini kita proyeksikan, utamakan dari sudut pembinaan bahasa, pendidikan akhlak. Nah, kalau pendidikan bahasa dan akhlak ini kan tidak bisa kita nilai dengan angka. Nah, tetapi kita bisa menilainya dari kualitas hidup mereka sehari-hari. Meskipun nanti juga tidak semua dijamin mereka itu berakhlak, tapi itulah maksimal kita usahakan bahwa mereka ini mampu melakukan usaha-usaha untuk menjadi orang baik, soleh dan muslih, baik untuk dirinya sendiri dan baik untuk orang lain. Saat ini pesantren Madrasah Misbahul Ulum berjumlah 1.627 santri dan santri putri. Ya, putrinya 844, putranya 783. Ini yang sekarang ini yang sedang berlangsung ini. Ya, dengan jumlah total 1.627. Nah, di bawah pembinaan guru-guru mata pelajaran sebanyak 112. Para pengasuh yang ada di dalam pondok pesantren berjumlah 70 orang. Nah, ini yang mengawal anak-anak kita di dalam pesantren sebanyak 78 orang, nah, baik di komplek putra maupun di komplek putri. Inilah yang menjalankan semua aktivitas pengawasan belajar sore dan malam hari. Ya, karena kita belajar dari pagi jam 7.25 sampai jam 13. Nah, kemudian sore hari jam 2:30 sampai jam 3:30 menjelang asar. Baru kemudian setelah asar baca Quran, habis baca Quran mereka memilih kegiatan-kegiatan yang mereka sukai dari sudut olahraga, seni, keterampilan dan lain-lain. Itu sampai nanti jam 6. Nah, tentu setelah itu mereka bersiap-siap untuk persiapan masuk masjid kembali menjelang maghrib dan isya. Setelah isya, setelah makan malam, mereka masuk kelas lagi, diawasi oleh wali-wali kelas. Nah, kecuali yang tidak masuk kelas yaitu malam Jumat, kemudian malam Selasa, karena ada pelatihan pidato, muhadharah. Nah, inilah kegiatan anak-anak. Nah, di bawah bimbingan langsung oleh 70 orang guru kita yang terdiri dari berbagai alumni, baik alumni Misbahul Ulum sendiri, alumni Gontor, alumni Al-Azhar, alumni Malaysia, alumni Sudan. Alhamdulillah mereka ada di sini. Nah,
sehingga terjadilah kombinasi antara bakat-bakat yang dimiliki oleh para dewan guru tersebut yang diajarkan kepada anak-anak kita. Maka di dalam pesantren yang punya bakat tahfiz Quran, maka dibimbing oleh pembina tahfiz Quran. Jadi di bawah pengasuh pembina dan diajarkan oleh guru-guru tahfiz Quran yang sudah mencapai anak-anak sudah ada yang hafiz 30 juz. Alhamdulillah. Dan itu tidak semua, karena kita memilih juga. Ya, kita lakukan tes siapa yang mampu dan memiliki waktu dan terkonsentrasi untuk menghafal Al-Quran. Begitu pula dalam penguasaan kitab kuning. Nah, kitab kuning atau kitab turas. Kita sudah bina ini secara detail sejak tahun 2012. Kita datangkan guru-guru, ya, guru-guru dari Jawa, ya, baik dari Sidogiri, ya, dan dari pesantren lain. Tapi sejak 3 tahun silam kita sudah fokuskan guru-guru kitab kuning kita berasal dari alumni Sidogiri dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nah, alhamdulillah kita sudah memiliki kelompok-kelompok qiraat kutub, yaitu kelompok yang cenderung untuk meminati kitab kuning. Nah, sistem belajar kita di pesantren sebenarnya sama aja, ya, di pesantren yang memang sudah mengatasnamakan diri dengan pesantren modern. Dan kita membina mereka dalam berbagai aspek pendidikan, ya, akidah yang benar berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini yang didengung-dengungkan. Kadang-kadang orang juga menyalahgunakan atau menyalah-tafsirkan istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang terlalu mempersempit, ada yang dilebar-lebarkan. Nah, tapi kita di Pondok Modern, alhamdulillah kita luruskan saja itu. Artinya bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yang sesuai yang memang diajarkan oleh mayoritas umat Islam. Begitu pula dalam sistem syariahnya. Jadi bukan dalam sistem akidah saja, dalam sistem syariahnya saja juga seperti itu. Apalagi dalam sistem pembinaan akhlak. Ini berkata syar'i, ketawa syar'i, bermain syar'i, nah, seperti itu, makan syar'i. Ya, itu pola pendidikan kita pesantren, alhamdulillah, ya, tidak ada kendala yang di bawah pembinaan dan bimbingan para masih guru yang memang kita hadirkan di pesantren modern Misbahul Ulum ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah Bapak Ibu mempercayakan kepada kami untuk membina anak-anak, mendidik mereka di pesantren modern Misbahul Ulum ini pada tahun ini. Maka sudah dibacakan tadi berapa di gelombang pertama yang sudah masuk. Ya, kalau nggak salah mereka umumkan tadi penelitian tadi mungkin sekitar 218 kalau nggak salah itu ya. Berarti untuk gelombang kedua tinggal sedikit lagi karena kita tidak bisa lebih menerima dari 400 santri setiap tahun. Cukup 400 santri yang baru ini ya. Nah, karena berdasarkan fasilitas yang tersedia. Jadi mencakup nanti sampai di 58 sampai 60 lokal ruang belajar yang diisi oleh putra dan putri Bapak. Nah, komplek kita itu di sebelah kanan, kalau masuk dari Desa Merapaloh, itu sebelah kanan itu adalah komplek putri. Nah, sebelah kiri adalah komplek putra. Nah, jadi untuk putri antara asrama dengan kelas itu berdekatan. Ya, kalau putra dari asrama mereka menuju lagi di komplek belajar kelas, yaitu kelas-kelas yang disiapkan yang terpisah dari asramanya.
Ya, tidak terlalu jauh, ya sekitar 75 meter sampai 100 meter sudah sampai di lokal. Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan dari waktu ke waktu. Ya, kendala yang kita dapatkan hari-hari adalah ya kadang-kadang anak-anak menyatakan tidak kuat, tidak kerasan. Ya, namanya juga pesantren. Nah, biarlah kita menangis saat ini karena mereka dalam pembinaan dan pendidikan daripada mereka nanti menangis pada saat mereka sudah dewasa karena tidak tahu apa-apa. Nah, begitu pula bapak-bapak, ibu-ibu sedih, bahkan juga ada yang menangis. Biarkan menetes air mata kita, ya, biarkan menetes air mata kita daripada nanti kita meneteskan air mata pada saat mereka sudah dewasa tidak punya bekal apa-apa dunia dan akhirat. Nah, ini dia. Insya Allah. Ya, apa yang mereka dapatkan saat ini, mereka rasakan bersakit-sakit dahulu. Ya, ini bersenang-senang kemudian. Ya, tidak ada yang namanya kesenangan itu senang selamanya. Ya, didahului oleh rasa duka, penderitaan, kendala, rintangan. Tapi insya Allah dengan proses itu kita bekali mereka bahwa masa depan akan menanti dan bisa menjadi harapan kita, terutama kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, seluruh kegiatan yang ada di pondok pesantren di bawah pembinaan guru-guru pembina. Nah, dalam masalah bahasa, ya, dan masalah organisasi santri, kemudian keterampilan-keterampilan, lalu kemudian kegiatan-kegiatan lain yang ada di asrama. Seandainya, nah ini masalahnya ini ya, seandainya ada laporan-laporan anak-anak, ya kadang-kadang anak-anak ini laporannya yang menguntungkan dia saja, ya. Nah, laporan-laporan yang sampai kepada Bapak Ibu dikonfirmasi di bagian pengasuhan yang berhubungan dengan disiplin. Nah, kemudian yang berhubungan dengan masalah pelajaran dapat bertanya kepada wali kelasnya. Nah, nanti ada apa namanya itu, ada penjelasan detail. Ya, kadang-kadang anak-anak dalam menjalankan peraturan pesantren, umpamanya masuk dapur harus antrian. Nah, itu udah maklum. Ya, nah, kemudian mereka harus duduk di bawah. Nah, jadi kita jaga jangan sampai ada yang membuang-buang nasi, ya, atau ribut-ribut. Ya, jadi mereka sudah dipola seperti itu agar mereka dapat menjalankan disiplin pesantren sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, baik dalam disiplin dapur, disiplin kelas, disiplin masjid. Nah, disiplin masjid kita ya 5 waktu wajib sholat berjamaah. 5 waktu wajib sholat berjamaah. Kalau di luar sholat berjamaah itu sunat. Ya, pesantren wajib. Nah, jadi dari pagi sudah bangun jam 4:30. Kalau di rumah mungkin jam 7 bangun waktu menjelang sekolah. Nah, di sini jam 4:30 sudah harus bangun. Ya, ambil wudhu, berangkat ke masjid, baca Quran. Nah, jadi itu kegiatan mereka berdasarkan waktu. Ya, sampai malam. Ya, sampai malam baru terhenti kegiatan belajar jam 10:10. Tentu ibu-ibu bertanya, loh kapan anak saya istirahat? Ini gawat ini. Nah, nggak ada istirahat. Ada. Nah, itu jarak istirahat itu setelah asar sampai menjelang maghrib itu maka diberi kebebasan. Yang mau ada kegiatan istirahat dia itu. Nah, tapi anak-anak justru kita istirahatkan, nggak mau istirahat. Ya, nggak mau istirahat. Ya, kalau bisa waktu 24 jam itu kegiatan. Nah, karena banyak teman. Nah, jadi hampir tidak kita temukan anak-anak ada yang tidur siang. Karena berebut untuk melakukan kegiatan ekstra ya setelah kegiatan yang formal, yaitu pelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Apalagi waktu sore setelah asar kita
kegiatan-kegiatan di situ, ada program tahfiz Quran, ada program baca kitab kuning. Nah, itu mereka masuk kelompok-kelompok itu. Jadi ini mereka sangat aktif, ya, berebut masuk ke dalam untuk bisa belajar, baik tahfiz maupun belajar kitab kuning tadi. Nah, belum lagi ada masalah yang kegiatan yang punya bakat-bakat di bidang lain, umpamanya ada yang meningkatkan kualitas bidang olahraganya. Nah, kita kasih kesempatan. Ada silat, ada voli, ada bola kaki dan lain-lain. Kita beri kesempatan mereka biar sehat lahir batin. Nah, ini pembinaan kita yang ada di dalam pondok pesantren. Nah, jadi jika ada nanti hal-hal yang berkenaan dengan laporan-laporan anak-anak, maka kami harap kepada Bapak Ibu bisa berhubungan dan konsultasi kepada wali kelas dan juga kepada tim pengasuhan yang ada di pesantren agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, karena anak-anak berpikir-pikir apa yang bisa menguntungkan dia. Karena perlulah kita kerjasama dalam mendidik anak-anak ini. Nah, jadi insya Allah pada tahun pendidikan 2022 kemudian 2023 akan datang ini, barangkali Ibu udah mungkin ada jadwal masuk ke pesantren ya, di dalam apa kita ada dalam apa kita jadwal masuk pesantren. Nanti saya nanti umumkan ya, biasa saya dulu ya. Nanti jadwal masuk ke pesantren untuk gelombang pertama nanti akan diumumkan ya oleh panitia kapan Ibu masuk di bulan Juli ya. Di bulan Juli nanti masuknya setelah hari raya Idul Adha. Berapa hari setelah hari raya Idul Adha nanti akan kami umumkan sebentar lagi. Jadi hadir di sini untuk mengikuti program pendidikan ya, masih lama memang ya, masih 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih 4 bulan lagi lah persiapannya. Selama 4 bulan lagi ke depan, meskipun anak Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus, supaya tetap dibimbing untuk lancar bacaan Al-Quran. Ya, harus lancar Al-Quran. Karena di dalam proses pelajaran di dalam kelas nanti, itu 70% adalah bahasa Arab. Jadi kalau mereka sudah mampu baik membaca Al-Quran, sangat memudahkan mereka menerima mata pelajaran. Karena pada saat masuk semester kedua, anak-anak kita itu sudah nggak boleh lagi bahasa Indonesia. Sejak mereka masuk ke pesantren, tak boleh berbahasa daerah. Ya, 5 bulan kemudian sudah nggak boleh bahasa Indonesia. Nah, di mereka percakapan hari-hari, setelah itu sejak semester 2 sampai tamat wajib berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Nah, kalau di luar kan susah ini. Ya, tidak bisa 5 bulan belajar bahasa itu di luar nggak akan dapat. Nah, tapi di pesantren karena ada sistemnya, ada pengawasannya, ada polanya, maka mereka bisa mampu 4 bulan. Jangka 4 bulan, 2 bulan saja mereka sudah bisa bercakap-cakap dalam bahasa Arab. Ya, utamanya, ya, lebih lancar bahasa Arabnya. Alumni kita saat ini sudah lebih 2.400 orang, ya, yang tersebar di berbagai seluruh wilayah Indonesia, baik yang masih mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, negeri maupun swasta, agama maupun umum. Maupun mereka ada di luar negeri, ya, ada di Sudan, ya, ada di Mesir, ya. Belakangan kami dapat ada yang di Malaysia, ada di Jepang, dan beberapa orang sudah ada yang menuju Turki. Nah, alhamdulillah, karena itu tadi bekalnya, bekal yang ada tadi adalah bahasa. Ya, nggak bisa kita ke luar negeri kalau ada bahasa ini, ya. Nah, mantapnya bahasa, maka mereka bisa memilih yang mana. Ada bakat ke luar negeri, maka mereka sudah
terbekali dengan bahasanya. Nggak maulah ke luar negeri, dalam negeri saja boleh, mau kemana? Ya, karena mereka tadi sudah dibekali dengan pendidikan yang berdasarkan kurikulum pemerintah, maka bisa mereka masuk di berbagai perguruan tinggi, baik itu eksat maupun sosial, apalagi UIN, pendidikan agama, pendidikan tinggi keislaman. Mereka bisa memilih. Alhamdulillah, ya, dengan doa-doa kita bersama, anak-anak kita bisa kita bina dengan baik. Kami mohon bantuan doa dari Bapak Ibu supaya anak-anak kita ini kelak akan berguna di tengah-tengah masyarakat. Dan kami juga berharap kepada Bapak Ibu, apalagi yang dekat-dekat, janganlah sering berkunjung. Nah, jangan sering-sering berkunjung, nanti terganggu. Dan mesti berkunjung, keenaan kunjungan nanti akhirnya sering pulang. Nah, terganggu belajarnya. Nah, sekali-sekali saja, cukup sekali sebulan. Nah, itu pun paling lama 20 menit bertemu, sudah pulang. Nah, karena anak kita yang manja memang selalu terlambat dalam penguasaan belajar. Dijemput libur itu 1 hari minta izin, nanti baru balik 3 hari. Ya udah ketinggalan. Berapa banyak materi pelajaran yang sudah dia tinggalkan selama 3 hari tersebut. Maka ketika dia masuk lagi ke pesantren, kebingungan. Nah, jadi kunjungan Bapak ke pesantren sangat dan harus dibatasi. Nah, supaya mereka tidak dimanjakan berat. Tapi memang juga ada anak-anak yang nggak mau orang tuanya dia datang. Kenapa? Malu. Merasa dia dianggap anak kecil. Nah, memang di tahap pertama berat, ya. Nah, ibu nangis, bapak nangis, anak nangis. Nah, biasalah itu. Nah, tapi ada anak-anak justru bukan nangis, gembira dia ketika dia sudah masuk pesantren. Ada juga ini. Nah, jadi sehingga mereka merasa senang karena mereka bisa belajar dan bisa bergaul dengan teman-temannya dari seluruh daerah, ya, baik yang ada yang berasal dari seluruh wilayah kota dan kabupaten se-Aceh, ya, ada dari Sumatera Utara, ada dari Riau, ada dari Sumatera Barat, ada dari Batam, ya, ada dari Surabaya Pak, ada dari Jakarta ada. Nah, jadi mereka ada di sini. Di Jawa itu basis pesantren, tapi mereka juga mau ke Aceh. Nah, kenapa? Ya, kita dikenal sebagai bumi syariah. Jadi oleh karena itu mereka tidak ragu-ragu mengirim anaknya untuk belajar agama di Aceh saat ini. Nah, sehingga kalau kita lihat pesantren modern di seluruh Aceh itu membludak masuknya, sehingga terpaksa hampir rata-rata pondok modern itu melakukan seleksi. Karena nggak bisa semua diterima. Nah, jadi kalau kita di Misbahul Ulum tidak lebih dari 400 tahun ini. Nah, itu kapasitas kita yang tersedia di dalam pondok pesantren. Nah, inilah antara lain yang dapat kami sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan, memberi kita nasihat sehat walafiat. Bapak Ibu juga tetap sehat walafiat, sehingga anak-anak kita belajar di pesantren modern Misbahul Ulum ini dengan lancar sampai mereka nanti menamatkan pendidikan di Misbahul Ulum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Allahu khairul jaza wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada pimpinan pesantren modern Misbahul Ulum, Mukarram Ustadz Dr. Hamdani Khalifah MA yang telah memberikan kita wejangan yang sangat bermanfaat tentang bagaimana jelas anak-anak berada di pesantren Misbahul Ulum nantinya.
Baik, Bapak Ibu, di sini kita ada masuk beberapa pertanyaan, Bapak Ibu ya. Jadi, mohon maaf Ustaz, untuk pembelajaran ekstrakurikuler apakah ada bidang mujawad atau tilawah? Baik, itu Bapak Ibu, ini pertanyaan dari Bapak Abdul Hadi. Ya, di pesantren ini kita juga ada ekstrakurikuler berupa bidang mujawad dan tilawah. Itu adalah program khusus Bapak Ibu. Jadi, apabila anak-anak kita ada yang berkemampuan untuk belajar mujawas dan tilawah, ini akan kita arahkan untuk belajar khusus. Ada tim khusus yang diajarkan kalau di sini oleh Ustadz Islahuddin, kalau tidak salah saya. Dan ada juga qori yang sudah bertaraf nasional, Bu, di pesantren kita. Jadi kita upayakan dalam hal itu memang kita memberikan ekstra ya kepada anak-anak untuk belajar dan bisa mujawas seperti biasanya. Seperti itu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Baik Bapak Ibu semuanya. Setelah pertemuan ini nanti kembali akan kami kirimkan YouTube dari bagian pengajaran dan Profesor Haji Muhammad Hasbalah Taib MA sebagai Ketua Pembina Yayasan Misbahul Ulum yang sudah kita rekam melalui YouTube. Nanti Bapak Ibu semua dapat melihat YouTube, kita akan membagikan linknya di grup panitia penerimaan santri baru Bapak Ibu. Jadi Zoom ini juga kembali kita record, nanti akan kami kirim oleh pihak panitia kepada Bapak Ibu semua untuk dapat dilihat pemutaran ulang ya apabila ada yang tidak paham. Kami juga menyarankan kepada Bapak Ibu jika ada beberapa pertanyaan sekilas tentang santri baru, kita telah menyediakan grup. Bapak Ibu langsung bisa untuk chat admin untuk konfirmasi kepada admin pertanyaan apa yang bisa kami bantu. Insya Allah admin akan merespon pada waktu jam kerja Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga yang bertanya apakah ada kegiatan hafalan Al-Quran. Tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh pimpinan kita Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang menanyakan apakah di pesantren ada mes untuk wali murid. Ada Bapak Ibu. Di pesantren kita juga ada menyediakan mes untuk wali murid. Bagi yang jauh yang ingin menginap itu lokasinya ada di Komplek PT Arun dan ada di kawasan pesantren juga. Nanti Bapak Ibu dapat konfirmasi hal ini ke penanggung jawab mes. Akan kita arahkan melalui grup nanti Bapak Ibu ya. Jadwal khusus untuk anak-anak membaca Al-Quran atau tilawah. Baik, untuk pembacaan Al-Quran atau tilawah ini harus dikaji dari dasar dulu Bapak Ibu. Jadi pembelajaran Al-Quran memang harus dikuasai dari rumah sendiri. Dari rumah itu memang harus sudah dikuasai pembelajaran Al-Quran. Seperti dikatakan oleh pimpinan kita, ya, Dr. Hamdani Khalifah, apabila anak-anak sudah lancar membaca Al-Quran, maka di pesantren akan lebih mudah untuk menerima pelajaran yang berbasis bahasa Arab. Jadi di pesantren ini pendalaman yang diajari, lebih ditekankan kepada pendalaman seperti apa? Seperti mat far'i contohnya. Kemudian kalau mat dasar seperti ikfa, idgham, iqlab dan izhar itu memang harus diusahakan dari rumah untuk kelancaran membaca di fasahnya. Kemudian di pesantren, kemudian barulah diajarkan pendalaman daripada pembacaan ilmu tajwid itu sendiri. Demikian. Jadi hal ini terlebih sudah disampaikan oleh ke panitia penerimaan santri baru di saat tes kemarin itu Bapak Ibu ya. Terus. Mohon izin bertanya, apakah ada beasiswa bagi santri yang berprestasi? Ada Bapak Ibu. Bagi santri yang berprestasi, Misbahul Ulum juga menyediakan beasiswa. Tentunya dalam hal ini perlu dikaji prestasi seperti apa. Kan seperti itu. Banyak prestasi seperti juara umum, kemudian yang berhasil menghafal Al-Quran, Bapak Ibu,
Kemudian juara-juara lainnya itu biasanya di apel tahunan acara per tahun yang memberikan beasiswa itu langsung pimpinan pesantren kepada anak yang berprestasi tersebut. Jadi kalau ditanyakan adakah beasiswa prestasi, itu sudah pasti ada di pesantren Misbahul Ulum, karena pesantren kita juga banyak program yang memudahkan santri yang berprestasi untuk dapat melanjutkan pendidikan di sini secara gratis. Namun ada tahap yang harus dilalui, syarat dan ketentuan juga berlaku Bapak Ibu ya. Kemudian pelayanan medis. Tadi sudah kita jelaskan pelayanan medis, nanti akan bisa didengar waktu pendaftaran ulang saja Bapak Ibu ya. Izin bermalam di rumah berapa lama sekali diizinkan? Bermalam di rumah itu tergantung Bapak Ibu, tergantung apabila sakit mungkin 2 hari, tergantung sifat perizinan itu seperti apa. Karena pesantren tidak pernah mematok sehari 2 hari, tetapi kan harus kita lihat alasan izin itu kenapa. Karena semaksimal mungkin kita harus meminimalisirkan perizinan. Karena apa? Terlalu banyak izin juga nanti anak-anak bisa tidak betah. Akhirnya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan tidak tercapai 6 tahun di sini. Demikian. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan Zoom ini. Untuk video bagian pembelajaran dan dari Ketua Pembina Yayasan akan dikirimkan sekarang juga melalui grup WhatsApp kita, dan juga kami akan mengirimkan kembali rekaman Zoom ini kepada Bapak Ibu agar nantinya Bapak Ibu dapat memutar rekaman ini saat Bapak ingin melihat lagi apakah penyampaiannya sudah maksimal atau belum. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Kami juga memohon maaf apabila ada terkendala dari teknis ya mungkin Bapak Ibu. Kita juga mengucapkan selamat kepada seluruh santri baru yang telah lulus seleksi dan dapat bergabung ke pesantren Misbahul Ulum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.